Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-280 sekarang telah rilis. Dan jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, kita memang sudah melihat munculnya dua iblis baru. Dan di chapter lalu pula juga telah dikatakan kalau bahwasanya kedua iblis tersebut merupakan kalangan atas. Tapi yang mengejutkannya di awal-awal chapter ini, selain kita mendapat kepastian kalau mereka berasal dari lantai pertama sihir pohon klipot yang pintu gerbangnya berhasil dibuka sedikit oleh Morris sesuai dengan pendapat yang saya sampaikan di pembahasan lalu, kita juga mendapat informasi tambahan mengenai seberapa kuat kedua iblis itu. Dan menariknya, ternyata saking kuatnya iblis tersebut bisa membuat Plumede iblis milik Nuts ketakutan sampai gemetaran. Yang jujur saja hal ini sama sekali tidak pernah saya duga sebelumnya. Sebab siapa yang menyangka kalau iblis di lantai pertama saja sudah bisa sekuat itu hingga membuat iblis milik Nuts gemetar ketakutan. Padahal ketika menghadapi Dante, Plumede sama sekali tidak gentar. Yang membuktikan kekuatan Dante dengan kedua iblis tersebut amat sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu tidak heran kalau Nuts juga terkejut. Lantaran dia pada awalnya menduga para iblis tingkat atas akan memiliki kekuatan yang setara dengan ketiga pemimpin kelompok Dark Triad. Namun ternyata tidak demikian, karena buktinya iblis tingkat atas yang berada di lantai pertama saja sudah sangat kuat. Dan itu berarti semakin dalam lantainya akan semakin kuat pula iblis yang akan muncul. Makanya tidak heran kalau Nuts pernah berkata jikalau sampai Lucifero keluar maka dunia akan kiamat. Soalnya Lucifero dikatakan sebagai iblis terkuat yang mendiami lantai terbawah dari sihir pohon klipot. Menurut Nuts, kedua iblis ini memang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada Dante. Makanya serangan main-main mereka saja sudah bisa membuat Nuts kewalahan untuk dapat menghindarinya. Tapi mengejutkannya ternyata Morris yang berhasil membuka sedikit pintu gerbang ke dunia bawah tersebut bukan hanya berhasil memunculkan dua iblis kalangan atas yang sekarang tengah berada di hadapan Nuts itu saja, melainkan juga berhasil mengeluarkan monster iblis lain yang jumlahnya cukup banyak. Jujur saja kemunculan monster berjumlah banyak ini juga merupakan hal yang sama sekali tidak pernah saya duga. Alasannya karena pada awalnya saya kira ketika pintu gerbang ke dunia bawah berhasil dibuka cuma akan memunculkan beberapa iblis kuat saja. Namun rupanya tidak demikian. Sebab seperti yang kalian lihat sendiri ketika pintu gerbang ke dunia bawah terbuka sedikit saja sudah ada dua iblis kalangan atas yang muncul. Dan selain itu juga berhasil memunculkan cukup banyak monster iblis. Yang itu berarti semakin banyak lantai sihir pohon klipot berhasil dibuka, akan semakin banyak pula iblis yang muncul. Jadinya untuk mengatasi krisis ini satu-satunya cara adalah dengan segera menghentikan Morris, supaya jumlah iblis yang berhasil ke dunia manusia tidak semakin bertambah banyak. Namun kerusuhan ini belum berakhir. Soalnya iblis raksasa kuno yang sebelumnya kita kira telah dikalahkan oleh Mereoleona rupanya sekarang masih hidup. Dan sepertinya alasan kenapa iblis raksasa kuno ini bisa bangkit kembali adalah karena akar sihir pohon klipot menyerap mana dari atmosfer dunia. Yang hal itu seharusnya membuat iblis raksasa ini akan menjadi semakin kuat lagi. Tapi meski begitu, Mereoleona sama sekali tidak gentar. Malahan dia terlihat semakin bersemangat dengan mengatakan jadi kalian masih baru mulai. Yang itu artinya kekecewaan saya karena tidak bisa melihat perkembangan kekuatan Mereoleona saat bertarung nanti bisa terbayarkan. Lantaran pastinya nanti saya bisa melihat aksi Mereoleona yang bertarung menghadapi iblis raksasa kuno dengan kekuatan penuhnya. Meski sudah berhasil disudutkan, pertarungan ketiga pemimpin kelompok Dark Triad yang menjadi katalis sihir pohon klipot sampai sekarang memanglah masih belum berakhir. Dan hebatnya di chapter ini akhirnya terungkap kalau peningkatan kekuatan Yuno tidak main-main. Sebab Yuno masih bisa menyudutkan Zenon meski dia telah menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 70%. Padahal jika saya tidak salah ingat, dulu Yuno berhasil dikalahkan dengan mudah ketika Zenon cuma menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 55% saja. Tapi seperti yang sudah saya duga sebelumnya, meski disudutkan para petinggi kelompok Dark Triad ini pastinya tidak akan begitu saja dapat dikalahkan. Dan hal itu terbukti pada chapter ini.
Alasannya karena di saat mereka tengah tersudut, terbukanya sedikit pintu gerbang ke dunia bawah mengakibatkan kontrak perjanjian iblis milik mereka yang awalnya tidak sempurna menjadi sempurna sepenuhnya. Yang hal itu akhirnya membuat Dante, Zenon, dan Vanica bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%. Lantaran seperti yang kalian ingat sendiri kalau sebelumnya mereka tidak bisa menggunakan kekuatan iblis sampai 100%. Dan penggunaan kekuatan iblis sampai 100% ini selain membuat mereka menjadi semakin kuat juga merubah wujud yang mereka miliki. Dan bisa dibilang sekarang wujud ketiga pemimpin kelompok Dark Triad tersebut telah menjadi sempurna. Berkat itu pula karena Dante, Zenon, serta Vanica bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100% dengan sekejap mereka bertiga dapat membalikkan keadaan dengan sangat mudah. Yang awalnya mereka disudutkan dengan mudahnya sekarang mereka malah berbalik menyudutkan lawan-lawannya. Bahkan bisa dibilang sekarang para kesatria sihir kerajaan Clover tidak dapat berkutik ketika menghadapi Dante, Zenon, serta Vanica yang telah menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%. Jadinya kalau tidak ada orang yang datang untuk membantu mereka, bisa-bisa para kesatria sihir kerajaan Clover ini akan dikalahkan. Apalagi untuk Nat serta Jack. Soalnya di tempat mereka selain harus menghadapi Dante yang sudah menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%, mereka juga masih harus menghadapi dua iblis kalangan atas yang jauh lebih kuat daripada Dante. Karena ulah dari Morris yang berhasil mempercepat terbukanya pintu gerbang dunia bawah dengan pengetahuan yang dia ambil dari Loro Pesica, sekarang Nats menjadi kesulitan untuk mengambil keputusan. Sebab dia yang tahu penyebab kenapa sihir pohon klipot tumbuh dengan cepat malah tidak bisa melakukan apa-apa. Lantaran walaupun sekarang dia sangat ingin pergi ke tempat Morris berada, tapi Nats tidak bisa melakukan itu akibat ada dua iblis kalangan atas yang tengah berada di hadapannya. Karena pastinya jika dia berusaha pergi, nyawa Jack akan dalam bahaya. Dan selain itu pastinya dia juga akan dihentikan oleh kedua iblis tersebut. Makanya di saat keadaan tengah genting-gentingnya ini cuma ada satu cara yang dapat difikirkan oleh Nats, yaitu dia akan mengorbankan diri untuk berusaha menahan kedua iblis kalangan atas serta Dante. Walaupun Plumede iblis miliknya sampai sekarang masih gemetaran karena takut. Dan alasan kenapa Nats mau mengorbankan diri adalah lantaran sampai sekarang dirinya masih yakin satu-satunya cara agar dapat menang ketika melawan para iblis serta kelompok Dark Triad adalah kemunculan Asta. Jujur saja saya sendiri tidak terlalu yakin apakah Nats serta Jack akan dapat bertahan ketika menghadapi dua iblis tingkat atas tersebut dan Dante. Sebab di chapter ini saja ketika Dante sudah menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%, dia dapat dengan mudah mematahkan senjata sihir tebasan milik Jack. Apalagi sampai sekarang kedua iblis tersebut masih belum bertarung serius, dan hal itu sudah membuat Nats kesulitan untuk menghadapi serangan mereka. Makanya saya tidak yakin kalau Nats serta Jack akan dapat menahan kedua iblis tersebut sekaligus dengan Dante. Untuk sekarang yang sedang dalam posisi tersudut adalah kelompok dari kerajaan Clover. Bahkan Zenon yang sudah bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100% juga mengatakan dengan yakin kalau yang nantinya akan menang adalah kelompoknya. Dan yang menarik ketika Zenon sudah sangat yakin kalau kelompoknya yang akan menang, dia juga mengatakan kepada Yuno kalau bahwasanya Yuno tidak perlu khawatir. Alasannya karena menurut Zenon, Yuno sudah tidak punya tempat untuk kembali. Yang tentu saja apa yang dikatakan oleh Zenon ini membuat Yuno bingung. Makanya dia menanyakan apa maksud dari perkataan Zenon tersebut. Dan ternyata alasan kenapa Zenon mengatakan Yuno sudah tidak memiliki tempat untuk kembali adalah karena kelompok Dark Triad setelah pintu gerbang ke dunia bawah bisa dibuka sedikit, mereka juga berhasil membangkitkan iblis raksasa kuno yang lainnya. Dan iblis raksasa kuno itu dibangkitkan di kerajaan Clover. Yang hal itu pastinya membuat semua orang di kerajaan Clover terkejut. Bahkan Julius yang merupakan kaisar sihir juga terkejut dibuatnya. Namun di saat kita melihat Julius terkejut akibat kemunculan iblis raksasa kuno di kerajaan Clover, akhirnya sekarang terjawab juga kenapa Kaisar Grand Vorka tidak terlihat di kerajaan Spade meski dia juga merupakan kapten. Karena ternyata dia tetap tinggal di kerajaan Clover dan sekarang tengah berada dengan Julius. Namun yang lebih menarik lagi ketika iblis raksasa kuno muncul di kerajaan Clover, kita juga diperlihatkan dengan Asta. Dan jika melihat ekspresi yang ditunjukkan Asta, sepertinya dia sudah berhasil menggunakan kekuatan Ribe sampai maksimal.
Tapi itu cuma pendapat saya pribadi, karena memang belum ada penjelasan apakah latihan Asta sekarang sudah berhasil apa belum. Namun jika Asta sudah berhasil menggunakan kekuatan Rebase sampai maksimal, itu berarti masih ada harapan bagi Nuts untuk bisa bertahan. Karena kemungkinan meski di kerajaan Clover ada iblis raksasa kuno yang muncul, dia akan tetap pergi ke kerajaan Spade. Lantaran seharusnya masih ada kesatria sihir kuat yang dapat mengalahkan iblis raksasa kuno tersebut. Dan Asta yang sedari awal sudah dijadikan ujung tombak kemenangan dalam perang kali ini, seharusnya dia memang lebih mementingkan mengalahkan sumber masalahnya, yang sumber masalah tersebut berada di kerajaan Spade. Kira-kira apakah Asta sudah menyelesaikan latihannya sekarang? Dan jika dia sudah menyelesaikan latihannya, akan sekuat apakah nantinya Asta? Apakah dia akan bisa mengalahkan para pemimpin kelompok Dark Triad yang sudah bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100% serta iblis kalangan atas dari dunia bawah? Ya, semakin banyak pertanyaan yang dibuat akan semakin membuat saya penasaran dengan apa yang akan terjadi nanti. Jadinya saya sudahi saja dulu semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jujur saja saya sendiri memang tidak terlalu yakin dengan yang satu ini. Lantaran untuk sekarang memang belum ada penjelasannya. Akan tetapi jika kalian perhatikan, iblis raksasa kuno yang muncul di kerajaan Clover saat ini sangat mirip sekali dengan iblis Leeds ketika dia tertelan dalam keputusasaan. Dilihat dari bentuknya, tanda di tubuhnya sampai bentuk sayapnya juga mirip dengan iblis Leeds yang dulu telah dikalahkan oleh Lumiere. Mungkinkah iblis raksasa kuno yang muncul di kerajaan Clover ini benar-benar iblis Leeds yang dibangkitkan kembali? Apakah mungkin wujudnya saja yang sama? Atau sebenarnya yang dikalahkan Lumiere dulu cuma sebagian kekuatan jahat iblis raksasa kuno ini ketika diserap oleh Leeds? Ya, siapa yang tahu, tapi yang jelas iblis raksasa kuno yang muncul di kerajaan Clover ini memang sangat mirip dengan iblis perubahan dari Leeds setelah dia tertelan dalam keputusasaan dan terlalu banyak menyerap kekuatan jahat. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-280 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.